Saudara, puluhan ribu pengunjuk rasa memenuhi kota London, Inggris, mengibarkan bendera dan meneriakkan dukungan bagi rakyat Palestina di jalur Gaza terkait kesepakatan damai Israel-Hamas. Massa pro-Palestina memenuhi kota London menyuarakan kesepakatan gencatan senjata yang dicapai antara Israel dan Hamas yang dimediasi oleh Amerika Serikat. Pengunjuk rasa mengatakan bahwa ada harapan setelah kesepakatan, namun sejarah menunjukkan bahwa kesepakatan sulit tercapai. Para pengunjuk rasa tandingan pendukung Israel berkumpul di dekatnya, menyerukan pembebasan sandera dan diakhirinya antisemitisme. Aksi massa pro dan kontra di kota London, 14 orang pun ditangkap kepolisian Metropolitan London. Massa pendukung Palestina dan Israel terus menyuarakan tahap pertama dari kesepakatan damai Israel-Hamas untuk membebaskan para sandera yang tersisa dan ditukar pembebasan ratusan warga Palestina yang dipenjara oleh Israel. Sementara di Yaman, kelompok Houthi menggelar aksi unjuk rasa besar-besaran menyuarakan dukungan bagi rakyat Palestina menyusul kesepakatan damai antara Israel dan Hamas yang mulai berlaku dan dimediasi oleh Amerika Serikat. Dalam aksi tersebut, Houthi memperingatkan bahwa mereka akan mengambil tindakan jika Israel dan Amerika Serikat gagal melaksanakan gencatan senjata keduanya. Gencatan senjata yang diumumkan pada hari Kamis kemarin merupakan langkah awal dari rencana perdamaian 20 poin yang didukung oleh Amerika Serikat. Dalam tahap awal kesepakatan tersebut, Israel diharapkan membebaskan hampir 2.000 tahanan Palestina sebagai imbalan atas pemulangan seluruh sandera. Aliansi Rakyat Indonesia Bela Palestina gelar aksi damai di kawasan Monumen Nasional Jakarta Pusat Minggu pagi. Lewat aksinya, mereka meminta penghentian genosida di Palestina, menuntut kemerdekaan penuh Palestina, serta boikot produk Israel. Aksi diikuti masyarakat, mahasiswa hingga organisasi kepemudaan menggelar aksi damai di kawasan Patung Kuda Jakarta Pusat. Mulai jam 6 pagi, area Patung Kuda dipenuhi oleh massa aksi yang membawa bendera hingga atribut bendera Palestina. Dalam aksinya, mereka menyerukan Free Palestine sambil menyerukan tuntutannya, yakni menjaga momentum gencatan senjata agar aksi penyerangan Israel tak lagi terulang. Dan informasi selengkapnya mengenai aksi Bela Palestina di kawasan Patung Kuda Jakarta Pusat, kami sudah tergabung dengan jurnalis Kompas TV, Niputu Trisnanda dan juru kamera Febri Jam. Selamat pagi Putu. Putu, dari organisasi mana saja yang turun dalam aksi Bela Palestina pada pagi hari ini? Ya, selamat pagi Desi dan juga saudara. Sampai dengan pagi hari ini kami memang memantau ini juga merupakan kesepakatan dari massa aksi bahwa tidak ada yang membawa bendera organisasi, melainkan kalau kita bicara soal unsur, Desi dan juga saudara, aksi damai yang digelar di kawasan Patung Kuda atau tepatnya terpusat di depan pintu Monas yang ada di area Patung Kuda ini memang terdiri dari berbagai macam unsur. Ada unsur masyarakat, ada keluarga, ada yang membawa anak-anak mereka, kemudian juga ada unsur dari kepemudaan juga yang ikut aksi pada pagi hari ini untuk menyerukan beberapa hal. Di antaranya, Desi, ini tentu saja terkait dengan kemerdekaan penuh dari negara Palestina, karena dari pagi hari tadi ataupun Anda juga bisa mendengar sayup-sayup begitu ya, sampai dengan saat ini hal yang paling diinginkan adalah kemerdekaan penuh Palestina dan Indonesia sebagai negara juga ikut aktif dalam proses kemerdekaan dari Palestina sendiri secara penuh begitu. Selain itu juga tadi diserukan untuk meminta masyarakat ini tetap melakukan boikot terhadap produk-produk dari Israel supaya ini juga memberikan efek begitu kepada Israel agar menghentikan aksi-aksi serangan. Kita ketahui bersama Desi dan juga saudara
dari hari Kamis kemarin sampai dengan hari ini, baik itu Hamas dan juga Israel ini sama-sama bersepakat untuk menghentikan aksi penyerangan begitu, sehingga kalau kita bicara soal penyerangan yang terjadi baik itu di jalur Gaza ataupun juga di Palestina, saat ini sudah sama-sama bersepakat untuk melakukan gencatan senjata. Tapi satu hal yang diserukan adalah jangan sampai aksi kecurangan ini terjadi kembali pada saat gencatan senjata ini sudah disepakati, tapi aksi genosida ini tetap dilakukan oleh pihak Israel, sehingga yang diharapkan tentu saja masyarakat Indonesia terus melihat dan juga mendukung Palestina untuk mencapai kemerdekaannya, kemudian pihak-pihak dari Palestina atau warga Palestina yang ditawan ini juga bisa dibebaskan, dan Indonesia sebagai negara ini juga aktif mengawal hal tersebut. Beberapa waktu lalu sempat disampaikan begitu ya oleh Presiden Prabowo Subianto juga akan mengirimkan bala bantuan tentara perdamaian untuk menjaga perdamaian di kawasan perbatasan antara Israel dan juga Palestina. Harapannya dengan adanya bantuan dari Presiden Prabowo Subianto ini juga menjadi langkah supaya kemerdekaan dan juga perdamaian di antara kedua negara ini kemudian bisa dilakukan. Sekarang yang terjadi di kawasan Patung Kuda adalah meskipun bendera-bendera yang berkibar adalah bendera-bendera Palestina, tapi harapan bahwa Indonesia bisa ikut aktif dalam peran perdamaian ini juga dibuktikan dengan adanya nyanyian lagu Indonesia Raya yang sekarang saat ini sedang berkumandang, Desi dan juga saudara. Dan kalau bicara soal tokoh-tokoh, sebetulnya karena ini juga seluruh area dari mulai kawasan Monas, Patung Kuda, kemudian sampai dengan ke area Sabta Pesona, ini penuh sekali dengan masa aksi begitu ya. Tentu saja kita tidak bisa menyebut satu persatu tokoh yang hadir begitu, tapi kalau sampai dengan pagi hari ini kami belum melihat ada tokoh besar yang hadir di kegiatan ini. Tapi satu hal yang pasti semua sama, tujuannya sama, yaitu demi kemanusiaan. Jadi tidak ada lagi korban jiwa, apalagi tidak ada pihak-pihak yang kemudian terluka pada saat ketegangan terjadi antara Israel dan juga Palestina. Desi. Berbagai unsur masyarakat turun ke jalan hari ini di kawasan Patung Kuda, Jakarta Pusat. Bagaimana dengan kondisi lalu lintas di sana, Putu? Ya sebetulnya ini tidak terlalu terganggu ya, karena kalau kita bicara akhir pekan begitu, khususnya di hari Minggu ini memang ada Car Free Day. Jadi kalau kita lihat area masa aksi ini juga menjadi satu dengan warga Jakarta yang kemudian melakukan atau mengikuti Car Free Day. Jadi yang hanya melintas ini hanya transportasi umum saja, yaitu Transjakarta, sementara untuk kendaraan roda 4, roda 2 ini tidak bisa melintas di kawasan ini. Jadi tidak ada yang terganggu, gelaran Car Free Day ini tetap bisa berlanjut begitu ya, dari kawasan Patung Kuda sampai dengan ke arah Car Free Day begitu di Bundaran HI. Sementara untuk Transjakarta juga tetap beroperasi di jalurnya karena ini juga disterilisasi dari masa aksi yang datang, dan sisanya ini melakukan masa aksi secara damai di kawasan Sabta Pesona ataupun juga di area Patung Kuda dan gerbang pintu Monas. Desi. Semoga aksi ini bisa berlangsung dengan damai. Terima kasih, ini Putu Trisnanda dan juga juru kamera Febri James melaporkan langsung dari kawasan Patung Kuda, Jakarta Pusat. Kita beralih ke informasi lainnya, saudara. Tim DVI Polda Jawa Timur kembali mengidentifikasi satu jenazah korban ambruknya Pondok Pesantren Al-Huzini, Sidoarjo. Ini merupakan jenazah ke-51 yang teridentifikasi. Satu jenazah korban Pondok Pesantren ambruk di Sidoarjo teridentifikasi pada Sabtu 11 Oktober. Dengan demikian, total 51 dari 67 jenazah telah berhasil diidentifikasi. Proses identifikasi dilanjutkan secara bertahap dengan mencocokkan data antemortem dan postmortem. Sebagai Muhammad Ridwan Sahari, laki-laki 14 tahun dengan alamat Bendul Merisi Jaya Timur. Sampai dengan hari ini tim gabungan telah berhasil mengidentifikasi total 51 korban dari 67 kantong jenazah yang diterima.
Informasi terkini mengenai proses identifikasi jenazah korban musola ambruk di Ponpes Al-Hozini, kita bergabung dengan jurnalis Kompas TV Alfian Rahman dan juru kamera Misbahul Munir dari Rumah Sakit Bayangkara Polri, Surabaya, Jawa Timur. Selamat pagi Alfian. Alfian, sejauh ini sudah berapa jenazah yang teridentifikasi? Ya, selamat pagi Desi dan juga saudara. Memang betul hingga pagi hari ini sudah ada 51 korban Ponpes ambruk yang berhasil diidentifikasi oleh tim DVI Polda Jawa Timur di Rumah Sakit Bayangkara. Dari total kantong jenazah yang diterima oleh tim DVI sebanyak 67 kantong jenazah, begitu Desi. Yang dapat saya rincikan, 51 korban yang berhasil diidentifikasi ini merupakan identifikasi dari 54 kantung jenazah. Praktis hingga saat ini masih ada 13 kantung jenazah yang masih dalam proses identifikasi. Informasi yang kami dapatkan dari Kabid Dokes Polda Jawa Timur, Kombes Pol M. Husnan, menyampaikan memang ada kendala begitu terkait proses identifikasi dari sisa kantung jenazah karena memang waktu yang sudah cukup lama sehingga membuat kondisi jenazah sudah tidak cukup baik untuk diidentifikasi secara kasat mata. Maka selain mencocokkan data antemortem dengan juga data postmortem, terus juga menggunakan bentuk susunan gigi. Nah, yang paling penting ini Desi dan juga saudara, tim DVI masih menunggu hasil ekstraksi dari sampel DNA yang dikirim dari semua kantong jenazah atau korban meninggal ini, termasuk juga sampel DNA milik keluarga korban. Yang ini memang masih membutuhkan waktu untuk proses pencocokan di Pusdokes Mabes Polri Jakarta, sehingga untuk identifikasi 13 sisa kantong jenazah masih dalam proses menunggu sampel DNA atau hasil sampel DNA. Desi. Baik, semoga dari 13 kantong jenazah yang belum teridentifikasi bisa segera diidentifikasi dan dikembalikan kepada keluarga. Terima kasih Alfian Rahman dan Misbahul Munir dari Rumah Sakit Bayangkara Polri, Surabaya, Jawa Timur. Usai jeda, Kompas Pagi masih akan kembali, saudara. Pengeboman Israel terhadap Gaza, kawasan Tal Al-Hawa, Gaza Selatan hancur usai dibombardir Israel sejak awal Juli 2024. Warga Palestina kembali ke rumah mereka di kawasan Khan Yunis, Gaza Selatan, namun tidak dapat menemukan rumah mereka karena hancur total. Ini nih yang gue cari, aku Viva. Ngelewatin teknologi.